Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi balik lagi sama saya Rahmatri Ali. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan materi kita tadi tentang motivasi kerja dan kepuasan kerja. Nah, di sini bahwasanya motivasi kerja seseorang dan juga kepuasan kerja seseorang itu dia dipengaruhi dengan kebutuhan dari dirinya sendiri. Nah, jadi kepuasan kerja itu dapat dipenuhi ketika dia dapat memenuhi apa yang dia inginkan. Nah, jadi berkaitan dengan teori kebutuhan. Nah, teori kebutuhan itu apa? Teori kebutuhan kita mengacu pada teori dasar, yakni teori kebutuhan milik Maslow. Nah, jadi ada Maslow Theory of Needs. Nah, di situ atau teori kebutuhan Maslow, Maslow menyatakan dia mencoba untuk mendefinisikan seperti apa sih kebutuhan orang itu. Mungkin kalau kita ingat di kuliah di sekolah kita dulu waktu SD atau SMP, bahwasanya seseorang memiliki ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan juga ada kebutuhan tersier. Nah, jadi sebenarnya Maslow itu juga nggak jauh-jauh beda dengan kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Hanya saja dia membedakannya lebih rinci lagi. Nah, dia membuat sebuah piramida kebutuhan. Nah, ada piramida kebutuhan. Jadi dia mengkategorikan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari 5 tingkat. Dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Nah, di situ dikatakan bahwa menurut Maslow, ketika seseorang itu ingin memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi, dia harus memenuhi terlebih dahulu kebutuhannya yang lebih rendah. Nah, dia harus memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya. Nah, jadi di sini individu harus memuaskan kebutuhan tingkat bawah sebelum mereka dapat memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Dan menurut Maslow, kebutuhan yang lebih tinggi itu orang nggak akan pergi ke situ terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang paling dasar itu dipenuhi. Walaupun mungkin ada, itu pun jumlahnya nggak banyak kayak gitu. Nah, sebagai contoh nih, misal mungkin ada sebagian orang ketika dia disuruh memilih antara paket data dengan beli makan, dia akan memilih untuk oke, saya akan beli paket data. Makannya nanti aja udahlah, makan kerupuk sama kecap atau kerupuk sama garam seperti itu. Jadi ini apa? Mungkin di generasi milenial atau generasi saat ini itu apa? Ada beberapa yang mungkin dia tidak mementingkan perutnya tapi dia mementingkan kesenangannya. Itu mungkin ada, tapi jumlahnya itu sangatlah kecil sekali. Nah, dan juga bagi dia ketika kebutuhan yang paling rendah itu terpenuhi, maka itu sudah tidak bisa lagi memenuhi kepuasannya. Nah, jadi seperti kalau dia sudah puas, mungkin udah puas makan, udah puas akan keamanan, dia pasti ingin lebih kayak gitu. Nah, jadi bisa kita katakan seperti modelnya apa? Keinginan manusia itu nggak ada batasnya. Ketika udah tercapai, dia ingin lagi lebih, tercapai, ingin lagi lebih. Nah, seperti itu. Dan biasanya kebutuhan individu ini akan sangat bergantung dari di mana tingkat hierarki dia berada. Nah, jadi kalau misal ketika ada orang mungkin dengan ekonomi yang rendah, bagi dia kebutuhan yang paling mendasar adalah makanan. Dia nggak mungkin akan berpikir saya beli mobil, saya beli ini, itu tidak. Tapi dia akan mementingkan gimana caranya, yang penting saya bisa makan. Berbeda dengan orang yang sudah ekonominya sedang ataupun ekonomi tinggi. Nah, bagi dia makanan sudah bukan lagi yang utama. Walaupun masih ada untuk makanan paling dasar, itu cukup untuk sekedar untuk dipenuhi saja. Tapi dia akan ingin lagi lebih. Dia ingin beli mobil, dia ingin mendapat kekuasaan, dia ingin mendapat pengakuan, ingin mendapat penghormatan. Itu seperti itu teori Maslow. Dan hierarki kebutuhan dibagi menjadi dua, ada tingkat rendah dan juga tingkat tinggi. Yang mana tingkat rendah tadi
ini berkaitan dengan faktor eksternal terkait dengan fisik dan juga keamanan. Nah, jadi bagaimana dari luar diri, nah kayak fisik dan juga keamanan. Sementara kebutuhan tingkat tinggi ini berkaitan dengan kebutuhan internal, mungkin seperti sosial, harga diri, dan juga aktualisasi diri. Nah, itu adalah hierarki kebutuhan dari Maslow, digambarkan dalam bentuk piramida. Nah, ini. Dan juga dalam motivasi dalam bekerja. Jadi motivasi merupakan kunci untuk menerapkan bekerja efektif dan efisien kepada karyawan. Dan hendaknya karyawan itu memahami hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Nah, jadi dia mulai dari kebutuhan paling mendasar, kebutuhan fisiologis. Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh istirahat, dia juga mungkin butuh pakaian, baju. Setelah nanti kebutuhan fisiologi terpenuhi, dia butuh rasa aman. Nah, di mana rasa aman ini mungkin dia akan sebuah kebutuhan yang dia merasa bebas dari ancaman kayak gitu. Mungkin dia punya perlindungan, semisal mungkin keamanan data pribadinya, passwordnya, kemudian mungkin brankas tempat penyimpanan uangnya, itu masuk ke rasa aman. Kemudian ada penghargaan, ini terkait dengan reward ataupun pujian. Jadi ketika dia bekerja, dia ingin merasa aman, dia ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Nah, hingga akhirnya tingkat tertinggi adalah aktualisasi diri. Dia ingin mengembangkan potensi yang dia miliki. Itu adalah hierarki milik Maslow. Nah, ini adalah teori dalam hierarki Maslow dalam dunia bekerja. Lalu bagaimana jika itu kita konversikan di dalam teori kebutuhan digital anak-anak milenial? Mungkin enggak bisa seperti itu? Menurut kalian mungkin apa tidak? Mungkin. Bahwasanya generasi milenial ataupun generasi internet saat ini itu akhirnya memunculkan konsep baru, yaitu Maslow Digital of Need. Nah, atau Maslow 2.0. Nah, yang mana yang menarik di sini adalah di sini ada yang namanya faktor sosial. Nah, jadi ada kebutuhan sosial di situ. Jadi ada kebutuhan di mana orang itu dia ingin berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi di sini kalau misalnya di dalam kebutuhan IT, nah, jadi fisiologi apa? Apa menurut kalian? Kebutuhan fisiologi. Kalau kalian berbicara tentang dunia digital atau dunia IT misalnya. Sekarang coba kalian pikirkan. Sekarang kalian hidup tanpa handphone bisa nggak? Susah. Mungkin ada yang bisa, tapi kebanyakan akan berbicara sulit, Pak. Nah, itulah karena berarti kalau kita asumsikan di Maslow 2.0, kebutuhan fisiologi dari anak-anak generasi milenial itu adalah handphone. Atau mungkin yang lainnya, mungkin laptop, PC, nah itu masuk. Nah, setelah itu semua terjadi, dia butuh rasa aman. Nah, di sini mungkin mulai dia mengincar semacam privacy. Nah, jadi kalau kalian surfing di internet, kalian butuh keamanan, privacy. Kemudian mungkin kalian butuh data security. Nah, itu juga masuk di situ. Nah, ketika kebutuhan tentang rasa amannya terpenuhi, maka dia butuh sosial. Dia memiliki kebutuhan sosial. Di dunia digital, kebutuhan sosial itu bisa dipenuhi. Mungkin dengan sarana seperti WhatsApp. Mungkin juga dipenuhi dengan Facebook. Nah, atau aplikasi chat yang lainnya. Nah, Pak, kenapa? Bagaimana dengan Instagram? Menurut kalian Instagram masuk atau tidak? Instagram pada dasarnya itu bukanlah untuk sosial. Dia adalah semacam sebuah sarana untuk menonjolkan diri kita. Nah, jadi di sini sebuah sarana kayak kita upload gambar, ini loh saya sedang melakukan tindakan ini. Kayak ingin menunjukkan pada dunia bahwa saya itu sedang melakukan hal ini loh, kayak gitu. Oleh karena itulah, dan nantinya kalian berharap ketika kalian ngepost sebuah gambar atau sebuah video di Instagram, yang kalian harapkan apa? Sebuah like.
Nah, berarti di situ ada penghargaan, masuk ke kebutuhan penghargaan. Jadi di sini Instagram, mungkin apa? Selain Instagram mungkin Tinder. Nah, ini adalah apa? Untuk kebutuhan untuk mendapatkan apa, penghargaan di situ. Dan yang terakhir, kebutuhan paling puncak, ketika kita sudah mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya, kita membutuhkan wadah untuk aktualisasi diri sebagai wadah perkembangan diri kita. Kita sudah punya ini itu, tapi kita ingin mempromosikannya. Nah, melalui apa? Maka kebutuhannya ada LinkedIn. Nah, LinkedIn. Atau mungkin kalau kalian ingin berkreasi melalui kreativitas kalian, bisa melalui sarana seperti YouTube. Nah, seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi itu teori kebutuhan Maslow. Jika coba kita posisikan untuk kebutuhan anak-anak generasi milenial. Nah, jadi sampai di sini untuk teori kebutuhan Maslow. Nah, pada video berikutnya kita akan masuk ke kepuasan kerja karyawan. Nah, di situ jadi sampai sini dulu. See you on the next video. Bye.